Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai metode numerik, metode secant dan Newton-Raphson ya. Kemarin kita sudah belajar dissection, kemudian regular falsi dan apalagi interpolasi ya. Interpolasi. Secara umum ya mirip-mirip lah ya, banyak perhitungannya. Saya tidak tahu cara menjelaskannya kalau tidak di depan papan tulis, ya, karena kita terbatas. Alat saya juga terbatas untuk ini. Kalau idealnya sih pakai pen mouse ya, atau pen stylus. Hanya saya belum punya, jadi sudah saya buatkan catatan ya. Catatan nanti akan saya jelaskan tentang catatan tersebut. Semoga nanti dari tulisan tangan saya atau catatan tersebut bisa dipahami begitu. Saya akan share file PDF. Anda sudah terima sebetulnya ya, sudah saya kirim file PDF-nya. Ada dua file yaitu secant dan Newton-Raphson. Ya. Nah, ini metode secant. Ini merupakan perbaikan dari, kelihatan ya sharingnya ya. Ya, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Ya, ini merupakan perbaikan dari metode regular falsi atau false dengan Newton-Raphson. Jadi ada dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik tersebut. Ini ada fx. Fx ini adalah suatu permisal persamaannya. Kemudian ini ada garis ya, garis fx1. Kemudian ada fx0. Ditarik garisnya. Mouse-nya nggak bisa. Nah, tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang kadang sulit mendapat turunan pertama yaitu f aksen x. Nah, ini nanti apa itu turunan pertama? Nanti kita bahas yang mengenai Newton-Raphson ya. Nah, ini ada di pelajaran kalkulus ya. Ada di kalkulus. Jadi kalau Anda di semester 1 belajar kalkulus, ya tentu tidak asing dengan yang namanya turunan ya, diferensial, integral, ya, turunan pertama, kedua, dan sebagainya. Kemudian algoritmanya definisikan fungsi fx, nah ini biasanya dari soalnya, kemudian ada errornya, error, iterasi maksimum, kemudian memasukkan dua nilai pendekatan awal akarnya, yaitu x0 dan x1. Gitu. Ini saya turunkan lagi. Terus, nah ini kira-kira, oh ini persamaannya ya. Untuk menghitung xn plus 1 sama dengan xr, atau begini, xn plus 1 sama dengan xr. Jadi di beberapa referensi ada yang mengatakan ini xr, ada juga yang mengatakan xn plus 1 gitu. Jadi makanya di sini saya beri tanda sama dengan ya. Itu. Nah, ini rumusnya x0 dikurangi fx0 dikalikan x0 min x1 dibagi fx0 dikurangi fx1 gitu. Nah, mari kita lihat. Nah, ini suatu misal ada soal seperti ini. Persamaan Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 3. Nah, ini dengan metode secant, batas kesalahan relatif kurang dari 0,03. Kesalahan relatif ini kita yang menentukan ya. 0,01 juga boleh ya. Ya, yang paling kecil lah pokoknya. Suatu misal kita beri nilai X0 dan X1.
X0-nya adalah 1 dan X1-nya adalah 2. Kemudian seperti biasa ya, metode ini memiliki iterasi-iterasi gitu. Nah, kita tulis iterasi pertama, X0 sama dengan 1, maka kita isikan dulu nilai fx dari X0, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1 min 3, sama dengan min 4. Kemudian X1-nya sama dengan 2, F2, 2 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat min 3 kali 2 ya, karena ini 3x di sini ya. Nah, ini 3x sama dengan 3. Nah, kemudian kita menghitung X2-nya ya. X2 atau Xn plus 1 ya. Ini kan N ya. Nah, N ya. N plus 1 berarti X2 ya. Atau X selanjutnya maksudnya gitu. 1 X0 dikurangi dari ini ya, samaan ini ya. X0 dikurangi ini. Nah, nanti kita masukkan ini hasil-hasilnya di sini. X2 sama dengan 1 dikurangi min 4, ini min 4. Kemudian dikurangi 1 kurang 2, 1 kurangi 2, atau X0 dikurangi X1 dibagi min 4 dikurangi 3, sama dengan 1,571. Nah, kemudian iterasi kedua. Nah, karena tadi X2-nya sudah ketemu 1,57 sekian, maka X berikutnya adalah X0-nya jadi 2. 2 ini dari di sini ya. Nah, ini menjadi X02 naik atau menjadi X0, X1-nya. X2-nya menjadi X1. Nah, X1-nya ini ya. Nah, dari kata ini, dari bilangan ini. 1,5 dan seterusnya. Sama seperti tadi, saya tidak menghitung merinci satu-satu lagi, tapi langsung saya tuliskan di sini Fx0 atau F2 sama dengan 3. Kemudian X1-nya atau Fx1 sama dengan min 1,36443. Nah, baru kita sudah memperoleh komponen Fx0 dan Fx1, maka X2-nya 2, X0 dikurangi dan seterusnya ya. X0-nya kan 2. 2 dikurangi 3 kali 2 dikurangi ini, X0 min X1, dibagi 3 dikurangi min 1,36443. Nah, ketemu nilai X2. Oh, belum saya tulis ya. Begitu terus sampai iterasi yang ketiga ya, sama X0-nya. Oh, ini hasilnya ya, 1,57142. Ini yang sebelumnya. X1-nya 1,7,0541. Nah, ini. Berarti di sini berapa ini? 1,70541. Di sini nggak mau ya. Oh, agak lambat sebentar ya. Ini laptopnya agak lambat. Nah, oke. Berapa tadi? 1,70541 sama dengan 1,70541. Nah, ini nilai dari sini. X2-nya. Ya. Kemudian sama dengan langkah di atas, kemudian X2 berikutnya 1,73513. Ini sebetulnya di samping menghitung iterasi ini juga menghitung errornya ya. Errornya adalah X2 ini yang baru dikurangi X2 yang sebelumnya ya, dibagi X2. X2 sebelumnya berarti ini ya. Nah, X2 yang baru ini
dikurangi yang ini, ya, dibagi X2 yang baru, ya, yang ini. Ya. Itu nanti akan ketemu errornya. Cuma tidak saya hitung ya, karena ini sudah saya tuliskan di tabel, nah, hanya tidak saya tampilkan, tapi ada di bagian catatan bagian paling bawah. Kemudian lanjut di iterasi keempat, seterusnya ini hampir mulai sama ya, 1,73513, 1,73199, dan kemudian iterasi kelima. Nah, sudah hampir relatif sama ini ya. Nah, kemudian kita cek error relatifnya. X2 yang saat ini, yang ini, now ya maksudnya, ini saya beri penanda dengan ide apa ya, istilah saya sendiri ya, X2 now ini maksudnya X2 yang sekarang dibagi X2 yang sebelumnya. Yang ini berarti ya. Nah, yang ini ya. 63 ya. Nah, yang ini. Kemudian dibagi X2 yang baru. Jadi baru kurangi lama dibagi baru gitu ya. Mudah ya mengingat-ingatnya ya. Kali 100. Hasilnya 0,003. Sebetulnya kalau Anda mau menghitung lagi, ini iterasi ke-5 ya. Ke-6 ya bisa ya. Jadi errornya nanti bisa lebih kecil dari 0,003. Sudah mungkin 0,001 misalnya ya. Tapi ya kita pikir 0,003 ini udah cukup lah. Ya. Toh hasilnya X yang terbarunya tidak berbeda jauh ya. Antara ini dengan ini ya. 1,735, 1,732, 1,73199. Gitu. Ya, berarti ini cukup dihentikan ya. Berarti hasilnya adalah X-nya berapa? Akar persamaannya adalah 1,732. Kalau Anda mengikuti perkuliahan dari awal, kenapa kok saya selalu menggunakan persamaan ini ya, supaya bisa melihat ini perbedaannya ya, dissection, kemudian regulasi menggunakan apa itu, contohnya seperti ini ya. Contoh persamaannya adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 3. Begitu. Nah, sudah, kemudian saya turunkan lagi. Nah, ini. Bagusnya sih ditulis di tabel ya. Iterasi yang pertama sekian dan seterusnya. X0, 1, X1-nya 2, X2-nya berapa gitu ya. Oh, karena X2 ini menghitungnya ada variabel X0 dan Fx1, maka otomatis ini dulu yang dihitung ya. Fx0 dan Fx1. Nah, kita lihat sini. Nah, ya kan? Nah, ini ya, ini Fx0, Fx1 karena ini masuk di dalam variabel perhitungan di X2 ya. Gitu. Dan seterusnya sambil menghitung errornya, cuma ini yang error ini tidak saya tampilkan. Nah, ternyata di iterasi yang kelima sudah cukup ya, 0,03 udah cukup lah ya. Ini lebih kecil lagi nih, 6,3 kali 10 pangkat min 6 ya. Apa sih maksudnya ini? E ini adalah eksponen ya, atau pangkat. Berarti kalau Anda nemukan bilangan ini di Excel misalnya 6,34 kali 10 pangkat min 6. Pangkat min 6 ini berarti nolnya ada 6, tapi sebagai pembagi ya, berarti 6,3 dibagi 6 itu juta ya. Nah, juta. Berarti 0,0000 gitu ya, 0,0006. Wah, udah sangat mencukupi dibanding dengan syarat yang sudah kita berikan, yaitu 0,003. Nah, berarti antara 5 dan 6 ini sudah cukup ya. Terjadi konvergen atau terjadi titik temu di 0 pada iterasi kelima, dihentikan karena iterasi selanjutnya terjadi divergen. Nah, ini kalau misalnya menggunakan grafik 1, 2, misalnya nilai-nilai tadi saya buatkan secara grafik ya, maka antara perhitungan
dengan apa ini, dengan hasil yang ada di Excel, dia sudah jadi satu mirip gini ya. Nah, sudah nempel bersama. Itu. Ya, saya kira itu ya. Baik, saya stop share dulu. Saya akan share yang bagian Newton-Raphson. Ya, saya kira sebetulnya kalau kita mau belajar secara pelan-pelan ini mudah ya, mudah banget karena langkah-langkahnya juga sudah baku gitu ya. Kalau secant itu seperti itu ya. Kalau dissection itu seperti itu gitu ya. Artinya algoritmanya sudah jelas. Ya, tinggal telaten saja. Nah, kemarin UTS itu mengerjakannya tidak telaten ya. Tahu-tahu muncul angka. Nah, angka dari mana ini ya? Masuk di tabel dan sebagainya. Jadi tentu tidak sesuai dengan instruksi ya. Instruksinya sih menggunakan urutan. Padahal kalau mau dihitung urutannya juga tidak banyak. Paling hanya sampai dengan 5 iterasi dari contoh yang saya berikan ya, dari soal yang saya berikan ya. Nah, itulah gunanya pemrograman di komputer atau alat menghitung ya seperti ini. Karena proses yang beriterasi itu tentu sangat tidak efektif kalau kita hitung secara manual. Makanya perlu adanya suatu tool ya. Nah, karena kita sebagai mahasiswa ilmu komputer ya, teknologi informasi yang belajar mengenai programming, ya kita bikin sendiri toolnya ya. Itu seperti yang minggu lalu Anda buat ya programnya itu. Baik. Jangan lupa mengisi absen yang ada di chat ya. Silahkan diisi di chat, ada linknya. Ya, akan saya lanjutkan lagi. Sekarang yang Newton-Raphson. Newton-Raphson. Ya, ini dia Newton-Raphson. Mana tadi? Oh, ini dia. Ya. Ya, kelihatan ya. Ya, ini metode Newton-Raphson. Ini ada bau-bau kalkulusnya sedikit ya. Apa itu? Turunan ya. Dalam analisis numerik, metode Newton juga dikenal sebagai metode Newton-Raphson, mendapat nama dari Isaac Newton dan Joseph Raphson, yang merupakan metode paling dikenal mencari hampiran terhadap akar fungsi real. Pencarian akar suatu fungsi fx dengan pendekatan satu titik di mana fungsi fx memiliki turunan. Ini dianggap lebih mudah karena menggunakan pendekatan satu titik sebagai titik awal. Nah, silakan Anda baca sendiri lanjutannya. Nah, ini formula Newton-Raphson. Mana nih algoritmanya nih? Nah, ini sudah ada contohnya, silahkan dipelajari. Tapi saya juga ada contoh yang sudah saya buatkan ya. Masih sama dengan tadi. Apa itu? Persamaannya ya. Persamaan yang dicari. Nah, X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X. Dengan metode Newton-Raphson, batas error 0,03. Nah, kita tentu ada yang masih ingat nggak turunan itu konsepnya gimana? X pangkat 3 ditambah X kuadrat atau X pangkat 2 dikurangi 3X min 3. Turunan pertamanya adalah 3X kuadrat ditambah 2X min 3. Dari mana ini turunan pertamanya? Dari sini ya. Diturunkan. Ya, dari 3 pangkat 3 ini turun ke bawah. 3. Terus pangkat yang ada di atas kan berkurang 1. Ya. 3 kurangi 1. Jadi 2. Jadi 3X pangkat 2. Ditambah
ditambah, sebentar ya, saya sambil admit mahasiswa soalnya. Ya, ditambah 2x. Nah, 2x ini dari mana? 2x ini dari 2-nya turun, x. Ya, ini 2 dikurangi 1 jadi 1 ya. Kalau pangkat 1 kan tidak perlu dituliskan di atasnya ya. Jadi 2x. Kemudian min 3. Min 3x. X-nya pangkat 1 jadi pangkat 0 ya. Pangkat 0. Ya kan? Karena di sini 3x, x pangkat 1 kan, turun ke bawah, dikalikan ke 3 kan 3. 1 dikurangi 1, 0. X pangkat 0, 1 ya, sama aja dengan 3 kali 1, 3. Nah, kalau yang ini bilangan aslinya kalau diturunkan dia menjadi 0. Ini berarti turunan pertama dari persamaan ini. Kalau turunan keduanya berapa ini? Ada yang tahu? Turunan keduanya dari persamaan ini sama prinsipnya ya. 6x plus 2. Ya, 6x plus 2. Betul. Ya, prinsipnya sama. 2 turun ke bawah, dikalikan 3 jadi 6. X, 2 dikurangi 1 jadi 1 ya. Jadi 6x ya, ditambah 2, X pangkat 1 ini, satunya turun ke bawah dikalikan 2. Kemudian 2x, X-nya yang tadinya pangkat 1 jadi pangkat 0, jadi 2. 6x plus 2. Gitu. Kemudian iterasi yang pertama. Nah, ini rumus X berikutnya adalah xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi f aksen ya, atau turunan dari fx. Ya. Kita beri xi atau xn-nya sama dengan 2. Nah, kalau 2, xn-nya 2, maka F2-nya adalah 3. Ya. 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 dikurangi 3. Sama dengan 3. Nah, sekarang F turunan dari F-nya tersebut, turunan pertama dari persamaan F, xn, maka ini tinggal dimasukkan ini ya, 3x kuadrat ditambah 2x min 3. Nah, 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 3 sama dengan 13. Kemudian xn plus 1 sama dengan 2 min 3 per 13. Dari mana rumusnya ini? Nah, dari sini ya. Mana tadi? Oh, ada di atas lah ya. Nah, 1,769231. Nah, ini xn plus 1. Kemudian iterasi yang kedua, xn berikutnya, ya, xn plus 1 berarti xn berikutnya menggunakan nilai ini. Nah, dimasukkan lagi. Xn sama dengan 1,7 dan seterusnya. Fxn sama dengan 0,3604 dan seterusnya. F aksen xn-nya 9,928994. Xn plus 1-nya 1,732924. Nah, ini iterasi kedua. Sekarang iterasi ketiga. Nilai ini menjadi nilai xn ya. Nilai xn berikutnya atau nilai xn di iterasi berikutnya. Sama dimasukkan ke dalam persamaan tersebut, hasilnya seperti ini. F aksen xn-nya seperti ini. 9,47922. Sama dengan 1,732051. Terus, mirip ya, sudah mulai dekat ini. Nilai xn-nya sudah mulai mendekati ini. 1,73, 1,73 ya. Iterasi keempat, 1,732051 dan seterusnya masuk. Kita masukkan. Terus menghasilkan 1,732051. Nah, ini sama dengan 0,00000. Nah, ini error ya. Ini maksudnya ini errornya. Sehingga nilai X-nya, nah ini karena sudah terpenuhi ya, syarat yang sudah kita buat tadi, 0,003,
Ternyata ini malah lebih kecil lagi, 0,0005. Nilainya 1,732051. Nah, cukup sampai di sini ya. Berarti inilah nilai akar persamaan tersebut. Nah, kemudian kita tuliskan di tabel iterasinya. Kalau XI-nya 2, FXI dan F aksen XI-nya berapa ya. Kemudian nilai XI plus 1 atau XN plus 1 ya. Ini saya menggunakan I ya. Harusnya N ya. Ya, enggak apa-apa. Dan seterusnya. Sampai berapa tadi? Oh ini, sampai 3 ya. 4 ya. 4 error. Iterasi keempat menghasilkan error yang sudah cukup kecil sekali. Dan kalau ini diteruskan maka 0. Nah, ternyata hasilnya ini yang pastinya ya. Nah, 1,732051. Nah, ini 0 ya. Menghasilkan nilai 0. Nah, itu. Jelas ya? Nah, saya kira cukup mudah. Kemudian untuk latihan hari ini, kerjakan persamaan non-linear di bawah dengan metode Newton dan Secant, kerjakan di kertas folio bergaris dan beri manual sesuai iterasinya. Ya, silakan dikerjakan. Sampai jam berapa? Apa buat minggu depan? Buat minggu depan aja, Pak. Minggu depan aja, Pak. Oh, buat minggu depan ya? Iya, Pak. Oh, iya. Ada deadline-nya, Pak. Oh, ada deadline-nya minggu depan. Kalau ada deadline-nya minggu depan, berarti tugasnya yang ini ya. Nah, kerjakan persamaan non-linear di bawah dengan metode Newton-Raphson dan Secant. Kerjakan di kertas folio bergaris dengan perhitungan manual sesuai iterasi. Kemudian tambahkan buat program komputer untuk menghitung persamaan di bawah. Ya, deadline minggu depan ya. Pilih salah satu ya. Soal ganjil, NIM ganjil atas, NIM genap bawah. Tidak dikerjakan semua. Tapi gunakan caranya ya, supaya Anda terbiasa untuk menghitung itu. Meskipun Anda juga menggunakan alat bantu, misalnya Excel untuk membantu atau kalkulator gitu, nggak masalah gitu. Ya, saya kira itu mudah kan? Ya, ternyata metode numerik cukup mudah ya. Hanya telaten. Kalau telaten mudah pasti. Ada pertanyaan? Semoga nggak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan aktifkan kameranya. Saya capture ini. Ada 19 mahasiswa. Total sepertinya ada 30-an ya mahasiswanya ya. Ya, nanti yang tidak bisa hadir hari ini bisa melihat rekaman yang kita upload di YouTube sore ini. Halaman 1, page 1, page 2, ya baik. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Deadline-nya minggu depan. Nanti yang tugas yang barusan saya sampaikan saya upload di assignment ya. Jadi mengumpulkannya lewat assignment di Google Classroom seperti biasa. Ya. Ya, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama.